Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1728. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Boom, setelah air laut mati yang tak berujung membasahi tubuh Qingchen, itu tidak membawa sedikit pun bahaya bagi Qingchen. Semua tubuh dan rongga di sekitarnya telah musnah, akan tetapi Qingchen masih berdiri tegak di depannya. Dia berdiri dengan sangat tenang, rasanya seperti mandi air panas. Belum lagi jatuh, bahkan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Kata Raja Hantu Seming, dia menjadi sangat ketakutan hingga kulitnya merinding. Selama ratusan juta tahun di tanah telantar, ini adalah pertama kalinya dirinya merasakan pemandangan yang sangat menyeramkan seperti itu. Inikah kekuatan air laut mati? Bahkan Dewa Kematian pernah terkena olehnya sebelumnya dan seluruh tubuhnya terkoyak dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi anak di depanku sama sekali tidak terluka. Apakah ini hanyalah hantu? Tidak mungkin, ilusi. Pasti ini adalah ilusi, kata Raja Hantu Seming. Dia meraung dengan ketakutan. Orang di depannya pastilah telah mempraktikkan jalan ilusi yang dapat membingungkan persepsinya sendiri. Karena jika tidak, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh kekuatan laut mati? Kecuali Kaisar Agung yang datang sendiri, tidak peduli seberapa kuat ahli transenden tingkat 3 puncak, itu sangat mustahil untuk bisa merasa senyaman dan seaman itu di dalam laut air mati. Pergi. Dalam ketakutan dan amarahnya, Raja Hantu Seming mengabaikan hal-hal lain. Dia meraung dan dengan keras napas hutan yang mengerikan melonjak di tubuhnya dan napas asli yang mencengangkan muncul. Seperti bilah tajam, dia membeku di kehampaan dan akhirnya bergabung ke dalam air laut mati, mencoba mendesak air laut mati untuk menyerang Qingchen lagi, sementara dirinya langsung membakar sumbernya. Raja Hantu Seming sudah terluka parah. Membakar sumbernya di bawah cerdas serius seperti itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada sumbernya, dan dia akan menghabiskan lebih dari 10 kali usahanya untuk memperbaikinya di masa depan. Akan tetapi, di depan pemandangan aneh di depannya, Raja Hantu Seming tidak dapat lagi mengendalikan begitu banyak hal. Dirinya memiliki perasaan di suatu tempat bahwa jika dia tidak membunuh anak di depannya, maka dirinya lah yang mungkin akan mati. Boom. Asal mula aturan Seming yang luas mengalir langsung ke air laut mati dan ingin melancarkan serangan ganas kepada Qingchen lagi. Akan tetapi pemandangan yang membuat Raja Hantu Seming semakin ketakutan pun terjadi. Yang mana ketika sumber gelapnya mengalir ke air laut mati, dirinya menemukan dengan ngeri bahwa kendalinya atas air laut mati telah menghilang. Apa yang terjadi? Kata Raja Hantu Seming, dia benar-benar akan menjadi gila. Air laut mati adalah kartu truf terbesarnya sekarang, dan itu juga merupakan kunci pelariannya dari Dewa Kematian sebelumnya. Jika air laut mati tidak dapat dikendalikan, maka kekuatannya mungkin turun lebih dari setengahnya dalam sekejap. Boom, boom. Pada saat ini dirinya dengan putus asa mendesak dan membakar sumbernya sendiri, mencoba mengendalikan air laut mati lagi. Akan tetapi yang membuat dirinya lebih putus asa adalah tidak peduli seberapa keras dia mendesak air laut mati di depannya, itu tidak merespon sama sekali. Benar-benar memblokir koneksinya. Hahaha. Raja Hantu Seming, inikah kartu haulmu? Aku sangat kecewa, kata Qingchen. Di sisi yang berlawanan, Qingchen terkekeh dan melihatnya mengangkat tangannya. Dan setelah Qingchen mengangkat tangannya, boom, bagian air laut mati itu langsung mengelilingi tubuhnya. Itu jinak seperti domba. Itu terus-menerus berenang-renang seperti pengembara yang pulang dari kampung halamannya. Itu sangatlah jinak dan dekat. Kamu
apa yang kamu lakukan pada air laut matiku? Kata Raja Hantu Senming. Dia berkata dengan ngeri, air laut mati milikmu? Qingchen tersenyum tipis. Ini jelas air laut mati milikku. Kapan ini menjadi milikku? Kata Qingchen. Begitu Qingchen mengulurkan tangannya, bagian air laut mati mengelilingi telapak tangannya. Itu sepenuhnya ada di bawah kendalinya. Itu milikmu? Raja Hantu Senming tidak dapat mempercayai apa yang ada di depannya. Ya, jika tidak, Qingchen tersenyum. Jika aku tidak sengaja meninggalkan air laut mati di pegunungan Ridge, bagaimana mungkin kamu meninggalkan Jenderal Mingyan dan tidak menyerangnya? Dan juga bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengan Dewa Kematian? Dan juga bagaimana mungkin kamu bisa terluka parah? Kata Qingchen. Kamu, apa maksud kata-katamu? Kata Raja Hantu Senming. Dia tidak dapat menahan untuk mundur lagi dan lagi merasa ketakutan. Siapa anak muda di depannya ini? Mengapa dirinya tahu begitu banyak hal? Qingchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Raja Hantu Senming, tampaknya kamu tidak hanya lemah, tetapi kamu juga bodoh. Tuan muda ini telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Sebenarnya akulah yang telah membunuh putramu Mingsu, menghancurkan kesadaran spiritualmu, dan juga membuatmu bertarung melawan Dewa Kematian. Dan sekarang apakah kamu mengerti? Kata Qingchen. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Kata Raja Hantu Senming. Dia meraung dengan marah. Orang yang telah membunuh putranya jelas adalah Jenderal Mingyan di bawah komando Dewa Kematian, dan tujuannya adalah untuk melahap kekuatan dunia bawah miliknya sendiri, sehingga dapat menerobos ranah transendensi tingkat 3. Bagaimana mungkin anak di depannya yang melakukannya? Bohong, semuanya pasti bohong. Raja Hantu Senming tidak mau percaya bahwa semua ini adalah kata-kata iblis dari pemuda ini untuk membingungkannya, dan tujuannya jelas adalah untuk mengganggu pikirannya sendiri. Hei, apakah para penguasa daerah terlarang itu begitu bodoh? Dan faktanya air laut mati yang kamu kendalikan itu hanyalah separuh air laut mati kecil dari apa yang aku dapatkan dari mata air sumber mati. Itu hanya bisa dianggap tidak penting, kata Qingchen. Dia berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Bangkit. Boom. Seketika niat membunuh yang mengerikan melesat dari pedang karat misterius itu. Dan saat berikutnya, lautan yang 10 atau bahkan 100 kali lebih mengerikan daripada air laut mati yang dikendalikan oleh Raja Hantu sebelumnya itu kemudian muncul di langit. Itu adalah kekuatan air laut mati yang diperoleh oleh Qingchen. Pada saat ini air laut mati ini sangatlah perkasa, seperti sungai laut yang bergelombang terus-menerus bergelak dan bergelombang di antara langit dan bumi. Kamu, kata Raja Hantu Senming. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya sekarang. Ini. Jika air laut mati yang sebelumnya dirinya kendalikan adalah sungai, maka air laut mati yang ditunjukkan Qingchen sekarang itu adalah sungai yang mengalir deras seperti lautan yang luas. Dibandingkan dengan kendalinya, itu jauh lebih dari 100 kali lebih kuat. Menggunakan air laut mati yang berada di bawah kendaliku untuk menyerangku. Ya, itu benar-benar kreatif, kata Qingchen. Qingchen berkata sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, alasan mengapa aku dapat menemukanmu juga sebenarnya adalah karena air laut mati ini. Kamu berlarian dengan harta milikku. Di mana kamu bisa bersembunyi? Kata Qingchen. Qingchen terus-menerus menghantam jantung Raja Hantu Senming. Kamu! Pada saat ini jantung Raja Hantu Senming benar-benar terasa lamban dan pikirannya hampir kosong. Kejutan yang dideritanya di dalam hatinya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika adegan sebelumnya masih dapat dianggap sebagai ilusi, lalu apa sekarang? Apakah lautan luas laut mati ini benar-benar fantasi yang dapat berevolusi? Jika itu adalah ilusi, maka kultivasi mengerikan apa yang diperlukan untuk bisa mengembangkan ilusi yang begitu mengerikan? Bahkan ahli transenden tingkat 3 pun tidak akan bisa melakukannya. Oh, apakah kamu masih tidak percaya? Qingchen menatap Raja Hantu Senming yang sedang lamban dan Qingchen tersenyum tipis dari sudut mulutnya. Bagaimana dengan yang ini? Kata Qingchen. Dia melambaikan tangannya.
Tiba-tiba cahaya ruang angkasa berkelabat di sampingnya dan saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di samping Qingchen. Sosok ini terbakar dengan api gelap samar-samar memancarkan aura menakutkan yang mendekati ranah transenden tingkat 3. Saat itu muncul dia memberi hormat kepada Raja Hantu Shenming yang tidak jauh dari sana dengan senyuman mengejek di wajahnya. Jenderal Mingyan, aku telah bertemu dengan Raja Hantu Shenming, kata Jenderal Mingyan. Yang keluar itu adalah Jenderal Mingyan yang dikeluarkan oleh Qingchen dari dunia kacau. Mingyan, Jenderal Mingyan. Saat ini ketika melihat Jenderal Mingyan muncul, Raja Hantu Shenming seolah-olah sedang terburu-buru dan dia benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Jenderal Mingyan ada di sini? Pada saat ini di dalam benak Raja Hantu Shenming ada saat dengan penjelasan Qingchen, semua yang terjadi sebelumnya muncul dalam benaknya seperti seekor kuda yang sedang mengamati. Dia secara bertahap membentuk peta jaringan yang jelas, semuanya dapat dijelaskan. Anak di depannya itulah yang telah mengatur segalanya untuk membuatnya terluka parah, hampir meninggal, dan dia yang sama sekali tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang itu semua. Dan penjahat sebenarnya adalah anak di depanku ini. Seketika pikiran Raja Hantu Shenming bergemuruh dan terus meraung tidak dapat berfungsi untuk sementara waktu. Dampak kuat dari kebenaran ini satu persatu membuatnya sedikit linglung. Akan tetapi pada saat pikiran Raja Hantu Shenming kosong dan tampak lamban, pupil mata Qingchen tiba-tiba menyusut. 1000 tulang, kesempatan yang bagus, apa yang kamu tunggu? Suara dingin tiba-tiba keluar dari mulut Qingchen. Setelah berbicara Raja Hantu Shenming begitu lama, apakah 1000 tulang benar-benar berpikir bahwa dia menjelaskan kebenaran padanya? Dan dia bahkan memberi pihak lain waktu untuk pulih dari luka-luka mereka. Tujuan dari semua ini, tujuan dari Qingchen menjelaskan semuanya adalah untuk menciptakan peluang bagi 1000 tulang untuk dapat merebut tubuh fisik Raja Hantu Shenming. Diiringi dengan kata-kata Qingchen yang jatuh tiba-tiba di kehampaan tak jauh di atas kepala Raja Hantu Shenming, aura mengerikan turun seketika. Tuan Muda Chen, lihat saja bawahan. Suara agung yang bersemangat bergema di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama aliran cahaya hitam tiba-tiba muncul seperti aliran cahaya. Itu tiba-tiba bergegas, menukik menuju masuk ke kepala Raja Hantu Shenming. Dan itu adalah leluhur 1000 tulang. Tidak, kamu. Pada saat leluhur 1000 tulang muncul, Raja Hantu Shenming tiba-tiba terbangun dari kebingungannya dan dia menatap Qingchen dengan ngeri. Pada saat yang sama, guncangan jiwa yang mengerikan seperti badai langsung menukik masuk ke dalam pikirannya, menghalangi aliran cahaya hitam. Boom! Kekuatan jiwa yang mengerikan berubah menjadi pusaran badai menyapu membuat dunia di sekitar langsung terlihat seperti hantu. Meskipun dirinya tidak tahu apa cahaya hitam itu, akan tetapi begitu muncul, palpitasi kuat muncul seketika di hati Raja Hantu Shenming dan itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Akan tetapi pita cahaya hitam itu tidak takut dan langsung bertabrakan dengan badai jiwa yang dia tunjukkan. Raja Hantu Shenming seketika merasa bahwa badai jiwa ini sepertinya tahu dan langsung menabrak sepotong batu besi dan itu terbagi menjadi 4 bagian dalam sekejap. Retak. Raja Hantu Shenming, menyerahlah dengan patuh. Suara yang bersemangat dan kuat bergema terus di antara langit dan bumi. Baru pada saat itulah Raja Hantu Shenming menyadari bahwa cahaya hitam itu sebenarnya adalah tengkorak kristal hitam ini. Dan ada pola rumit dan tidak jelas yang mengambang pada tengkorak kristal itu. Sehingga Raja Hantu Shenming hanya melihatnya dan merasakan semacam kejahatan muncul di benaknya. Dia merasakan pusing. Ini pasti semacam metode serangan jiwa tingkat atas. Hal itu membuat Raja Hantu Shenming ketakutan. Jika dirinya berkonsentrasi, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menghentikan lawan. Akan tetapi sebelumnya di dalam keadaan kaget, dia hampir tak sadarkan diri dan kehilangan jiwanya. Raja Hantu Shenming tidak punya waktu untuk menunjukkan cara yang terefektifnya untuk melindungi jiwanya. Pertahanan yang dilepaskan telah langsung diledakkan oleh leluhur 1000 tulang. Dengan suara keras, tengkorak kristal tempat leluhur 1000 tulang berada bagaikan seberkas cahaya menghantam bagian atas kepala Raja Hantu Shenming langsung masuk ke lautan jiwanya.
Kamu melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini pita hitam memasuki pikiran Raja Hantu Shenming, membuat Raja Hantu Shenming menatap Qin Chen dengan marah dan berkata seperti itu. Ledakan. Kulitnya dengan cepat menjadi ganas dan napas roh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Jelas terjadi tabrakan dan perebutan tubuh yang mencengangkan di lautan jiwanya. Ya, jika tidak, kata Qin Chen, dia mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya ingin mengobrol santai denganmu? Itu konyol, kata Qin Chen. Kemudian dia mengangkat tangannya. Boom! Ketika Qin Chen mengangkat tangannya, seketika kekuatan air laut mati yang mengerikan melonjak terus-menerus, menghalangi dunia ke segala arah dan tidak memberi Raja Hantu Shenming kesempatan untuk melarikan diri. Sebelumnya, alasan mengapa Qin Chen berbicara begitu banyak omong kosong dengan Raja Hantu Shenming, dan bahkan dengan sengaja Qin Chen mengeluarkan Jenderal Mingyan, itu bukanlah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Hantu Shenming, tetapi hanya untuk mengganggu pikiran Raja Hantu Shenming. Karena hanya dengan mengganggu pikirannya, maka leluhur seribu tulang akan memiliki kesempatan untuk terjun langsung masuk ke dalam lautan jiwanya. Dan sekarang Qin Chen menatap Raja Hantu Shenming yang sedang berjuang dan melawan dengan panik di dalam keterkejutan jiwanya. Seribu tulang, jika kamu tidak bisa menangani Raja Hantu Shenming yang terluka parah, maka kamu akan terlalu mengecewakanku, kata Qin Chen. Dia tampak acuh tak acuh. Semua yang dirinya lakukan adalah agar leluhur seribu tulang dapat berhasil merebut tubuh fisik Raja Hantu Shenming. Akan tetapi apakah dia berhasil untuk merebut tubuh? Tentu saja itu hanyalah dapat mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini di lautan jiwa Raja Hantu Shenming, leluhur seribu tulang telah datang ke sini. Wah, lautan jiwa yang begitu kaya, tidak buruk, kata leluhur seribu tulang. Dan boom, pada tengkorak kristal hitam yang diubah oleh seribu tulang, sinar cahaya yang mengerikan mengalir dan kecemerlangan yang menyilaukan menyebar ke segala arah langsung menembus lautan jiwa Raja Hantu Shenming. Kehendak Raja Hantu Shenming telah turun langsung ke lautan jiwanya, dan pada saat ini dirinya bahkan tidak peduli untuk membuka mulutnya karena dampak yang berat seperti hujan musim semi terus-menerus merembes ke lautan jiwanya. Lautan jiwanya secara bertahap berada di luar kendalinya sendiri. Hal ini begitu mengejutkannya. Tujuan pihak lain ternyata adalah untuk merebut tubuhku. Merebut tubuh fisik milik ahli transenden tingkat 3. Orang ini memiliki nafsu makan yang sangat besar. Apakah dia tidak takut bahwa aku akan meledakkan diriku sendiri? Raja Hantu Shenming terkejut dan marah. Transenden tingkat 3 itu berada pada tingkat aturan, telah mencapai alam abadi. Tubuh utuh dan juga sempurna. Tidak hanya itu, tetapi jiwa juga sangat kuat dan dapat abadi selama ratusan juta tahun. Sangat sulit untuk bisa mendapatkan tubuh ahli transendensi tingkat 3. Kesulitannya hampir mencapai langit. Selain itu, orang yang kuat dengan tingkat normal ini, bahkan jika roh dan jiwa terpisah dari tubuh, dan bahkan tubuh hancur, tapi masih dapat menggunakan harta tingkat surga, material tingkat bumi untuk memadatkan tubuh lagi. Akan tetapi, walaupun dia berpikir seperti itu, tetapi Raja Hantu Shenming tidak berani cerobos sedikit pun. Dia sangat pasif saat ini, beraninya dia mengambil resiko. Misteri Shenming, kengerian Raja Hantu, boom! Begitu Raja Hantu Shenming menggeretakkan giginya, dirinya langsung mengaktifkan teknik rahasia jiwanya. Seketika sumber jiwa rusak oleh serangan Dewa Kematian sebelumnya, sekarang langsung menggunakan teknik rahasianya lagi, itu pasti akan menyebabkan beban besar kepada sumber jiwanya. Akan tetapi pada saat ini Raja Hantu Shenming tidak dapat mengendalikan terlalu banyak.